Halo pemirsa, menjelang pesta demokrasi The Jackmania. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu calon ketua umum Jackmania. Siapa lagi kalau bukan Rajiva Baskoro. Apa kabar Bang Jiva? Baik Bung Beka, transparansi, ya kan? Ini kan menjadi PR kita juga gitu, karena hari ini Jackmania adalah merupakan organisasi yang sudah berbadan hukum, Iya. ya kan? Berarti kita sudah diakui oleh negara karena kita sudah memiliki nomor ini daftar di Kemenkumham gitu. Ya. Nah, berarti kan organisasi punya tanggung jawab terhadap semua anggota-anggotanya. Nah, itu manggilnya apa Bung Bekam, ya kan? Bekam aja ya. Oke. Bekam aja Pak. Oke. Siap. Bang, ini pencalonan abang ini menarik nih Bang. Karena sekarang Jackmania ini mengalami masa transisi kepemimpinan. Diki selama 2 periode ini menunjukkan rapor yang bagus lah. Artinya publik punya ekspektasi besar kepada ketua umum Jackmania berikutnya gitu. Ya. Nah, pertanyaan untuk abang adalah sekarang ini kan mungkin belum banyak orang yang mengenal Rajiva Baskoro gitu. Apa sih yang bikin abang tertarik buat menjadi calon ketua umum Jackmania Bang? Mungkin bisa dijelaskan Bang? Ya, terima kasih Bung Betam ya atas pertanyaannya. Iya. Sebenarnya gini Bung, kenapa akhirnya gue maju menjadi salah satu calon ketua umum Jackmania itu, ya mungkin ini adalah waktunya ya, waktu gue ini karena kecintaan gue terhadap organisasi Jackmania itu sendiri. Gitu. 26 tahun gue menjadi anggota Jackmania gitu, terus ya maksudnya ikatan batin gue tuh sudah sangat kuat lah organisasi gitu kan. Gue menjadi saksi dari dua kali Persija juara gitu kan, 2001 dan 2018. Iya. Dan pada akhirnya kenapa akhirnya gue maju, sebenarnya awalnya dalam setahun terakhir ini, dalam setahun belakang ini itu banyak aspirasi dari kawan-kawan, baik itu di wilayah, baik itu koordinator wilayah ataupun juga anggota-anggota di wilayah gitu. Bahkan juga beberapa kawan-kawan mungkin yang ada di komunitas dan lain-lain. Ya dalam arti kenapa mereka akhirnya minta gue untuk maju, dari yang gue tangkap adalah banyaknya keresahan dari teman-teman gitu. Teman-teman ini merasa Jackmania pada hari ini mungkin sedikit kehilangan marwah organisasinya. Ya. Jackmania pada hari ini kehilangan nilai-nilai supporternya gitu kan. Nah, pada akhirnya mungkin mereka mencari sosok ya, mungkin ada beberapa kawan-kawan yang merasa ya gue mungkin menjadi salah satu sosok yang menurut mereka pantas untuk menjadi nahkoda organisasi ke depan. Pada awalnya gue sendiri juga sebenarnya tidak mengamini gitu, maksudnya tidak mengiyakan permintaan dari teman-teman itu sendiri gitu. Gue bahkan baru membulatkan tekad ataupun memberikan jawaban itu justru setelah masa musyawarah wilayah ini sudah berjalan gitu. Jadi di hari pertama musyawarah itu ternyata masukan itu makin banyak tuh, teman-teman yang minta harapan itu makin besar. Karena di hari pertama musyawarah itu kebetulan wilayah gue tuh menjalankan musyawarah gitu. Nah wilayah gue pada saat itu akhirnya mungkin memilih bukan merekomendasikan nama gue, karena mikirnya ya gue tidak niat untuk maju gitu kan. Tapi ternyata teman-teman di grassroots tetap meminta gue untuk ya udah bang, lo harus maju dong gini gitu kan, dengan berbagai alasan dan berbagai pandangan dari mereka gitu kan. Ya udah, setelah gue rasa kayaknya ya udahlah, gue bilang setelah gue pikir-pikir gitu ya udah, ini kan nggak ada salahnya juga, dalam arti namanya aspirasi itu kan amanah, kan, dan namanya amanah ya harus kita perjuangkan dulu gitu. Maksudnya udah gue ikhtiar, bismillah, gue bismillah, gue berikhtiar ya, gue ikut maju dalam kontestasi gitu kan. Ya maksud gue maju itu ya tadi gue memperjuangkan dulu nih gitu. Maksud gue jangan gue bilang tidak sebelum gue melakukan perjuangan gitu. Minimal gue sudah udah gue ikut berjuang dulu gitu. Seperti itu. Siap. Tadi kan yang abang sampaikan bahwa teman-teman Jackmania resah
salah satu keresahannya adalah Jackmania seperti kehilangan marwah. Kalau menurut Abang Giva sendiri, apa keresahan Abang untuk Jackmania saat ini, Bang? Iya, pasti keresahan teman-teman ini kan adalah maksudnya mungkin dari beberapa keresahan atau masukan teman-teman kan mungkin saat mereka seolah-olah organisasi ini Jackmania ini kan harusnya sebagai penyeimbang. Jackmania ini kan harusnya sebagai supporting sistemnya Persija gitu kan. Cuman ya saat Persija menurut mereka ini kurang meyakinkan gitu kan dalam segi mungkin dalam segi prestasi atau mungkin dalam arti bagaimana manajemen itu memanajerial klub gitu kan. Nah, mereka kan pasti kan melakukan kritikan atau memberikan masukan gitu. Tapi yang mereka rasa kritikannya ini atau masukan-masukan ini tidak mencerminkan gaya supporter gitu ya maksudnya gitu. Maksudnya mungkin mereka merasa ini kok kurang ya harusnya nih gayanya Jackmania memberikan masukan seperti ini gitu kan. Menurut mereka mungkin gaya supporter gitu loh, maksudnya gaya Jackmania gitu kan. Akhirnya ya udah maksudnya karena kesan-kesan seperti inilah akhirnya yang kita akhirnya bikin ini kayaknya Jackmania ini hilang nih pakemnya nih gitu. Kok kayaknya pengurus-pengurus di PP Jackmania ini terlalu dekat dengan manajemen, mungkin itu masih sering kita dengar kan gitu kan. Terlalu dekat dengan manajemen, ya kurang kencang untuk menyampaikan aspirasi dan lain-lain. Itu keresahan-keresahan seperti itu mungkin akhirnya membuat Jackmania ini seolah-olah kehilangan marwahnya. Oke, artinya ketika Persija tidak berprestasi, harusnya supporter itu memberikan kritik kepada manajemen, seperti itu berarti Bang kira-kira? Iya, itu sudah seharusnya ya gitu, sewajarnya gitu kan. Kritik itu kan sebenarnya kan bagian dari upaya evaluasi gitu kan, bahwa ada yang kurang, ada yang harus ditambahi atau diperbaiki atau dilengkapi kan seperti itu. Cuma kan bagaimana cara kritik itu kita sampaikan gitu kan. Sebenarnya kan sesimpel itu aja. Sebenarnya masalah komunikasi, supporternya kan merasa bagaimana mereka merasa aspirasi di bawah ini disampaikan ke pimpinan di atasnya. Pimpinan di atasnya ini menunjukkan bahwa aspirasi di bawah itu telah disampaikan. Nah, kan itu yang menurut mereka ini yang tidak terlihat gitu kan. Mungkin seperti itu. Siap. Jika misalnya Abang terpilih sebagai ketua umum Jackmania, Bang, kira-kira program konkret apa yang akan Abang lakukan dalam 100 hari kepemimpinan Abang? Program konkretnya pasti ya kita akan melakukan konsolidasi, terutama konsolidasi di semua wilayah gitu kan. Kita kumpulkan kembali nih semua koordinator wilayah. Kita setelah kita bentuk pengurusan itu ya kita bikin ini ya program kerjanya nih, program kerja untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang gitu kan. Kita perbaiki semua sistem-sistem yang mungkin menurut kita harus diperbaiki gitu. Kita melakukan konsolidasi tidak hanya internal kita tapi juga semua stakeholder mungkin dan lain-lain. Siap. Seorang Rajiva Baskoro ini identik dengan partai politik, Bang. Ya, sementara di sepak bola ini kan sepak bola dan politiknya kan agak-agak tidak dipandang sebagai suatu hal yang baik lah gitu. Nah, Bang Rajiva sendiri bagaimana menanggapinya? Iya, kalau gue sih gini, itu kan identik, itu kan persepsi orang aja yang belum kenal mungkin. Pada kenyataannya kan hari ini gue maju kan karena adanya aspirasi, berarti kan banyak orang yang akhirnya mengenal gue, akhirnya tahu bahwa seorang Rajiva itu bisa memposisikan diri di saat gue sebagai dulu mungkin orang bilang sebagai orang politik, terus sebagai supporter bola gitu. Iya. Yang selalu gue bisa yakinkan adalah selama 26 tahun gue menjadi anggota Jackmania, lo atau bahkan siapapun itu nggak akan pernah bisa menemukan gue menggunakan atribut Persija atau Jackmania dalam kegiatan-kegiatan politik. Bahkan seringkali jaringan-jaringan politik yang mungkin gue punya atau mungkin karena gue punya koneksi-koneksi itu ya gue pakai untuk kepentingan Persija ataupun Jackmania, dan itu kan sudah banyak itunya lah, bisa banyak portofolionya gitu. Gue bisa ceritain banyak hal, serah mau diceritain atau tidak, itu kan tapi jadi panjang. Salah satu contohnya gini, salah satu ini kita ambil 2 contoh, atau mungkin 3 contoh. Waktu Persija, waktu kita mengalami dualisme tahun 2012. Dualisme federasi, dualisme liga, bahkan waktu itu
ada dualisme Persija gitu. Ada Persija ISL, ada Persija IPL. Pada saat itu gue ingat itu kan kita baru punya kepemimpinan baru tuh di Jakarta. Kita punya gubernur waktu itu kalau nggak salah baru terpilih itu Jokowi dan wakil gubernurnya Ahok kalau nggak salah. Nah, pada saat itu kebetulan gue punya kedekatan lah, punya kenalan lah gitu di strukturan di lingkarannya Pak Jokowi dan Pak Ahok. Dan akhirnya gue minta audiensi dengan timnya. Akhirnya singkat cerita diterima oleh Pak Wakil Gubernur pada saat itu. Itu gue datang sekitar gue, Diki, bahkan Irlan, beberapa orang itu kita hadir ke sana. Kita hadir tujuannya hanya satu. Kita cuma pengen bilang ke Pak Wakil Gubernur pada saat itu bahwa Persija yang kita dukung, Jackmania dukung adalah Persija yang bermain di ESL, Persija yang ada Bambang Pamungkasnya, Persija yang waktu itu ketua umumnya adalah Ferry Paulus, gitu kan. Jadi kalau ada Persija lain yang datang ke balai kota, jangan diterima. Karena apa? Saat mereka mungkin nggak kenal itu, nggak tahu bahwa ada dinamika itu di sepak bola Indonesia kan. Kalau sampai Persija IPL itu diterima oleh pemerintah daerah, itu akan menjadi legitimasi mereka bahwa mereka diakui oleh pemerintah daerah. Nah, akhirnya kan ya alhamdulillah kita solid tuh. Alhamdulillah kita tidak mengalami mungkin kayak mohon maaf ya, kayak saudara kita yang akhirnya jadi terpecah-pecah banyak nih bahasanya gitu kan. Itu kan mungkin salah satu karena kita punya jejaring itu lah gitu kan. Yang kedua ya mungkin kalau boleh gue bilang bahwa stadion itu ada punya kontribusi ya masih jelas, karena pada saat itu Pak Anies pada saat dia masih kampanye yang memperkenalkan dan mempertemukan dia dengan Jackmania kan sudah gue pertama kali kan. Tapi mempertemukannya bukan dalam posisi gue mengajak teman-teman Jackmania untuk berkampanye untuk beliau, tidak. Tapi kebetulan pada saat itu beliau kan Pak Anies dan Pak Sandi itu pada saat itu punya program kebetulan stadion untuk Persija. Kebetulan memang lepas gue dari memuat pada saat itu sebagai tim pendukung mereka, gue ada acara nih, gue punya acara diskusi lah gitu. Acara diskusi yang dimana di acara diskusi itu akhirnya karena gue lihat jadi gini, pas begitu Anies Sandi bikin janji tentang stadion, ini nih di grassroots-nya rame nih, di mana lokasinya, terus duitnya dari mana gitu kan, pokoknya banyak pertanyaan lah, karena waktu itu stadionnya kan tidak dibangun di atas tanahnya BMW ini gitu kan, seperti di sekarang gitu. Nah gue bilang udah nih kalau gitu kita diskusi mau nggak, karena lu sudah menjanjikan sesuatu untuk Persija dan Jackmania. Ya kita sebagai Jackmania kan bagian dari masyarakat Jakarta, ya boleh dong kita mempertanyakan janjinya gitu. Kita diskusi karena sudah menjanjikan. Karena di grassroots juga rame nih pertanyaan gitu kan. Akhirnya ya singkat cerita gue minta izin ke waktu itu masih ketua umum masih PLT Bang Donald si Gobang, gue minta izin ke Jackmania. Akhirnya mau tuh bercerita Jackmania, padahal mereka mikirnya gue bilang gini sama Bang Donald, ini gue jamin tidak ada deklarasi, tidak ada apa-apa, ini murni bahwa ya mereka menjanjikan sesuatu buat kita, ya kita wajar dong mempertanyakan, karena ini masih banyak pertanyaan kan? Dan bahkan harapannya tidak setelah kita bertemu dengan pasangan ini, pasangan-pasangan lain juga punya janji yang spesifik untuk Persija. Jadi bukan janji sekedar oh iya kita peduli nih sama Persija, tapi pedulinya apa kita nggak tahu kan gitu. Nah, tapi kalau misalnya oh ini gara-gara kita ketemu sama si A ini sudah menjanjikan yang spesifik ini, mungkin si B akhirnya oh kita janji ini buat Persija kalau kita terpilih, oh si C kalau kita terpilih kita menjanjikan ini misalnya. Jadi siapapun yang terpilih kita bisa nagih janji itu kan gitu. Ya kebetulan akhirnya Anies Sandi terpilih, kita tagih janji stadion kan gitu. Tapi kan apakah setelah itu gue ya bagi gue saat stadion akhirnya udah ada, terlepas dari bahwa akhirnya ternyata janjinya bahwa stadion itu menggunakan dana pihak tiga tapi ternyata pakai dana PEN dan APBD, ya gue itu udah beda urusan gitu kan. Tapi minimal kan setelah stadionnya ada ya menurut itu udah jadi salah satu perjuangan juga kan. Betul. Gitu. Tanpa gue harus minta sesuatu kan. Ya dan juga banyak gitu. Maksudnya kayak kayak tablik akbar 2018 kita di Monas tuh hampir gagal tuh karena H-4 itu belum keluar izin ya. Akhirnya kita lobby sana sini, kita cari koneksi sana sini, akhirnya alhamdulillah ada, dan alhamdulillah Persija juara di tahun itu. Bahkan tidak hanya tentang Persija dan Jackmania, waktu terjadinya tragedi Kanjuruhan itu juga kan gue melakukan ini kan, membuka jalur pengurus pusat Jackmania itu bertemu dengan wakil ketua DPR dan wakil ketua MPR, bahkan kita audiensi dengan Komisi 10 DPR RI untuk membahas tragedi Kanjuruhan. Jadi maksud gue
kedekatan ataupun koneksi politik yang gue punya itu justru gue pakai untuk kepentingan sepak bola itu sendiri gitu, bukan gue pakai untuk kepentingan gue pribadi. Jadi seperti itu. Siap. Tapi ketika nanti jadi ketua umum misalnya bang ya, apa tidak akan ada intervensi partai bang untuk memanfaatkan jabatan abang sebagai ketua umum supporter bang? Nggak ada sih kan, dan karena memang dari dulunya pun juga gue nggak pernah mencampur adukan itu gitu. Saat gue sebagai supporter ya gue sebagai supporter gitu, dan gue tidak pernah minta maksudnya dan partai pun juga nggak ya. Hari ini gue harus teruskan juga ya, hari ini gue tuh tidak terafiliasi dengan partai manapun gitu. Maksudnya secara jabatan gitu, karena gue punya pekerjaan profesional yang memang mengharuskan berdasarkan undang-undang pekerjaan gue ini tidak boleh kita terafiliasi dengan partai politik. Oke, siap. Jadi makanya itu sudah clear kalau masalah itu. Ya kalau kita punya pandangan politik pribadi itu kan personal, maksudnya semua orang pasti punya gitu kan. Tapi kalau jabatan yang melekat atau apapun itu sebenarnya sudah tidak ada. Oke. Berarti sejak menjabat sebagai komisaris sudah lepas tuh bang dari situ bang ya? Lepas, karena memang ada undang-undang ya kan bahwa tidak boleh kan. Apalagi komisaris yang terkait dengan badan usaha milik negara dan turunannya itu kan tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis gitu. Oke. Siap. Ngomong soal pekerjaan bang di komisaris, bagaimana nanti bang bagi waktunya jika abang terpilih sebagai ketua umum ngurusin supporter kan butuh baik waktu bang, butuh baik perhatian, butuh baik fokus gitu. Bagaimana cara bagi waktunya bang? Ya kan pertama gini, kita kan berorganisasi kan berarti kita bekerja secara kolektif. Ya, kita bekerja secara tim, ya kan. Kita ada pengurus inti, ada misalnya ada ketua umum, ada ketua harian, ada sekretaris umum, ada ketua 1, ketua 2, ketua 3, ada bidang-bidang. Nah inilah yang maksud gua, ini yang menjadi kendalanya Jackmania sekarang. Kalau menurut gua hari ini kepengurusan Jackmania ini tidak jelas nih pembagian porsinya, tupoksi dari masing-masing jabatan ini gitu. Nah, ini harus kita perjelas. Jadi beban itu udah harus ada di ketua umum. Jadi kita tuh bisa berbagi peran, dan gue ya sebisa mungkin ya berbagi waktu, karena sudah menjadi konsekuensi gue saat berkomitmen untuk menjadi pemimpin suatu organisasi, ya kita pasti sudah berhitung juga lah, dan konsekuensinya kita juga sudah paham. Ada nggak sih bang pola pikir atau treatment di pekerjaan abang gitu jika nanti terpilih, ini akan saya terapkan juga di Jackmania gitu, mungkin dari manajemennya versi abang atau seperti apa gitu bang? Ya mungkin ada beberapa ya, terutama terkait transparansi, ya kan. Ini kan menjadi PR kita juga gitu, karena hari ini Jackmania adalah merupakan organisasi yang sudah berbadan hukum, ya kan. Berarti kita sudah diakui oleh negara karena kita sudah memiliki nomor ini terdaftar di Kemenkumham gitu ya. Berarti kan organisasi punya tanggung jawab terhadap semua anggota-anggotanya. Jadi ya transparansi apa yang kita lakukan, ada anggaran masuk atau anggaran keluarnya harus jelas, anggota harus tahu, karena itu bagian dari tanggung jawab organisasi terhadap anggota gitu. Itu kan bagian dari manajemen keuangan di perusahaan kan, itu perlu kita bawa. Juga termasuk beberapa SOP kan, misalnya terkait disiplin, terkait itu bisa kita terapkan di Jackmania gitu. Manajemen waktu, manajemen apa gitu. Ini bisa kita terapkan gitu. Sekarang kita beralih ke soal Persija dan di Jackmania bang. Menurut abang seorang ketua umum itu seharusnya hubungan seperti apa bang dengan Persija bang? Ya hubungannya tetap hubungannya tetap dekat, tapi juga tetap menjaga independensinya juga sebagai organisasi gitu. Dekat dalam artian biar komunikasi tetap terjalin antara supporter dengan manajemen gitu kan, komunikasi tetap ada, tapi ya tetap supporter harus juga bersifat independen. Jadi bukan karena dekat terus kita jadi terintervensi atau apapun, enggak gitu. Dekat tapi kita juga tetap bebas menyuarakan apa yang menjadi keresahan kita gitu. Jadi gitu. Cara membuat dekat tapi tidak sungkat untuk mengkritik itu gimana caranya bang? Ya gimana caranya? Ya caranya seperti yang kita jalani, maksudnya ya udah kita saat kita berlaku sebagai sebagai gini, maksudnya saat kita berteman sebagai personal itu silakan. Tapi saat kita berposisi sebagai organisasi ya kita akan melakukan cara-cara organisasi gitu. Misalnya saat Persija
lagi kurang apa nih, kurang oke nih, misalnya kan, atau misalnya manajemen menurut kita ada yang kurang. Udah, kita kan misalnya kita melakukan diskusi atau melakukan pertemuan dengan manajemen gitu kan. Ya kita sampaikan tuh misalnya, tapi sampaikan tuh bukan personal nih, misalnya ya, karena sebagai organisasi ya mungkin gue membawa kawan-kawan ini perwakilan pengurus gitu kan, bisa pengurus pusat, bisa perwakilan koordinator wilayah gitu kan. Jadi kita datang sebagai organisasi bukan sebagai individu misalnya, gitu. Atau mungkin kita melakukan kritik berdasarkan bersurat resmi misalnya, seperti itu. Jadi walaupun kita berteman, tapi saat kita sebagai organisasi ya kita melakukan fungsi-fungsi organisasi seperti itu. Jadi bukan sekedar oh ya kemarin gue sampai ini ke Pak Presiden misalnya gitu kan. Kalau ini kan pendekatan itu kan berarti bukan pendekatan organisasi namanya, itu pendekatan personal berarti namanya, seperti itu. Sekarang ini Persija dilatih oleh Sintayong, Bang. Gimana ngeliatnya, Bang? Ya, kalau Sintayong ini kan bagaimanapun dia adalah pelatih yang memiliki nama besar. Iya. Ya kan, dengan prestasinya, mungkin dengan nama besarnya dia saat melatih timnas Korea ataupun timnas Indonesia gitu. Dia bisa mengangkat timnas Indonesia menjadi lebih baik lah gitu. Tapi ya kan balik lagi, ini kan ini kan bukan negara ya, ini kan klub gitu ya. Mungkin klub seharusnya ada plus minus gitu. Pertama harusnya bondingnya harusnya bisa lebih cepat, karena apa? Karena kan kalau timnas ini kan pemainnya jarang kumpul. Iya. Kalau klub ini kan lebih sering bertemu gitu. Cuman ya kita lihat lagi ya, karena kalau kita berdasarkan acuanan terakhir itu kan memang STY ini kan memang gagal mungkin ya di Ulsan ya kan, cuma 2 bulan kalau nggak salah harus di-cut gitu kan. Ya makanya kita lihat dulu ke depannya seperti apa gitu kan. Apalagi hari ini kan Sintayong infonya kan memang diberi keleluasan oleh Persija kan, untuk dia boleh cari pemain pilihannya dia gitu kan. Bahkan negosiasi kontrak juga dia boleh lakukan, bahkan mencari sponsor pun juga katanya didelegasikan ke timnya STY gitu kan. Ya kita lihat dulu nih hasilnya apa gitu kan. Ya maksud gue saat ya pasti kita sebagai supporter punya ekspektasi yang besar gitu kan, apalagi ini STY gitu. Cuman mungkin kita ada evaluasi berkala kali ya, mungkin 3 pertandingan awal atau mungkin 10 pertandingan awal gitu. Apabila misalnya belum sesuai dengan ekspektasi kita tapi ada progresnya, ya mungkin kita kasih kesempatan. Tapi kalau ternyata tidak sesuai dengan harapan dan memang tidak ada progres apa-apa, ya mungkin kita harus evaluasi kembali terkait posisinya dia gitu. Ya. Dengan treatment manajemen kepada STY yang diberikan keleluasaan, diberikan kebebasan mencari sponsor segala macam, menurut Abang apa ini akan bikin Persija jauh lebih baik daripada sebelumnya, Bang? Iya, ini mungkin bisa jadi plus, bisa jadi minus gitu kan. Maksudnya fokusnya yang penting gini, yang penting fokusnya STY ini jangan sampai fokusnya dia kan hanya membangun tim nih gitu kan. Tapi kalau di keleluasan luas ini kan jangan sampai timnya jadi fokusnya tadi sibuk cari sponsor kah atau mungkin apakah gitu kan. Akhirnya kalau menurut gue ini agak riskan juga ya. Menurut gue maksudnya manajemen tetap harus terlibat di situ. Gitu. Jadi kebebasan dikasih jangan kebebasan yang kebablasan gitu. Mungkin kalau mencari pemain oke lah ya gitu kan, atau negosiasi masih oke lah ya. Tapi kalau misalnya ya membantu mencari sponsor boleh, tapi kan bukan berarti diberi kekuasaan penuh untuk cari sponsor dan lain-lain gitu. Maksudnya ya kalau fungsi manajemen apa gitu pada saat ini kan seperti itu kan. Iya. Siap. Sintayong ini kan diberikan target juara pada musim pertama. Menurut Abang itu target yang realistis atau ketinggian, Bang? Ya kalau namanya target pasti harus paling tinggi dulu gitu. Ya. Tapi kan gue bilang, tapi saat misalnya nanti satu musim ini berjalan dan mungkin gitu kita belum, ya ibaratnya kita belum rezekinya kita menang gitu. Tapi kan harus kita evaluasi gitu kan. Maksudnya ya jangan sampai juga misalnya oke gagal, tapi ternyata gagalnya apa dulu nih. Kalau gagalnya belum juara tapi bisa peringkat 2 atau peringkat 3 misalnya, masih ada upaya bisa diperbaiki misalnya di musim depan, ya harusnya diberi kesempatan lagi gitu. Jangan baru gagal dikit ganti lagi, ganti lagi, ini akhirnya nggak juara gitu kan. Karena begitu gagal ganti gitu kan. Tapi kalau gagal tapi kita evaluasi masih ada progresnya atau masih bisa kita perbaiki, ya itu menurut gue masih bisa dikasih kesempatan untuk di musim kedua gitu. Berarti tapi kalau misalnya juara ya alhamdulillah kan gitu. Berarti harusnya Mauricio tuh stay berarti, Bang, harusnya ya. Kalau gue pribadi sih sebenarnya kalau Solskjaer sebenarnya masih boleh sebenarnya dikasih kesempatan untuk semusim lagi gitu minimal. Karena kan dibilang gagal ya enggak juga gitu. Dan mungkin ada kekurangan ya.
Tapi kalau kita lihat dari prestasi Persija di musim-musim sebelumnya kan sebenarnya ada peningkatan. Bahkan Teko waktu juara pun juga kan bukan di musim pertamanya juga, Betul. musim kedua juga kan. Betul. Nah, maksud gua, ya itu, jadi jangan sampai saat ada progresnya, tapi makanya ekspektasinya apa dulu nih gitu. Ya kalau juara memang mungkin belum, tapi kan Persija sebenarnya kan kemarin dibilang komposisi pemain yang nggak berkualitas nggak juga. Bahkan mungkin salah satu tim terbaik gitu kan. Tapi kan banyak faktor-faktor lain tuh. Faktor kurang disiplinnya pemain, faktor ya, emosionalnya pemain itu kan beberapa kali ya tidak keberuntungan atau ada blunder-blunder yang akhirnya kan ya ada faktor-faktor non teknis juga yang akhirnya bikin Persija jadi nggak juara gitu kan. Nah, ya kalau gue personal pribadi sih sebenarnya Mauricio karena mungkin kalau ini masih bisa dikasih kesempatan sebenarnya gitu. Tapi kalau kita udah memilih STY, semoga STY bisa memberikan prestasi buat kita. Siap. Melihat musim depan Bang, kira-kira siapa pesaing Persija untuk berebut juara Bang? Kalau pesaing sih pasti masih yang tradisional ini ada ya, apa yang ada hari ini ya gitu. Bahkan juara bertahan pun juga gue lihat masih jadi kompetitor yang kuat gitu kan. Walaupun mungkin ada pergantian kepelatihan ya, tapi kan pelatih utamanya kan sebenarnya nggak keluar ya kan, cuma naik ini ya kalau nggak salah ya. Terus asistennya naik jadi, maksud gue itu tetap berarti kan dia pakemnya masih pakem yang lama nih, cuman komposisi jabatannya doang gitu. Maksud gue secara kematangan tim kan berarti harusnya dia masih jauh lebih matang nih dengan Persija, karena Persija kan mungkin nih 80% 70% ada perombakan pemain gitu kan. Gitu. Dan kalau nih STY nggak bisa ngebonding pemainnya kan kita makin jauh nih gapnya dengan. Dan juga mungkin tim-tim lain nih yang kita lihat ya diam-diam mungkin sudah membangun kekuatan juga, kita kan belum tahu lagi nih kan klub lain kan, tapi pasti klub tradisional ini gue rasa masih jadi pesaing utama kita sih. Siap. Persija ini akan memulai latihan perdana rencana tanggal 14 Juli. Artinya kalau liga digelar awal September cuma punya waktu 11 setengah lah Bang. Terlalu sebentar atau pas Bang menurut Bang masa persiapan Persija? Ya kalau masa persiapan sih mungkin dibilang sebentar ya sebentar, tapi sebenarnya yang harus kita pastikan adalah siapa pemainnya yang kita rekrut hari ini gitu kan. Semakin cepat kita mengetahui siapa pemain yang kita dapat, itu kan semakin cepat juga mereka berkumpul dan latihan gitu kan. Tapi kalau makin mepet waktu tapi deadline latihan semakin mepet tapi nama-nama pemain juga belum muncul gitu kan. Ini kan juga jadi PR juga gitu kan gitu. Siap. Oke Bang, sekarang kembali ke masalah internal organisasi lagi. Jackmania ini punya ART. Menurut Abang ada nggak sih poin-poin yang rasanya sudah kurang relevan dengan situasi saat ini gitu Bang, dan mungkin perlu direvisi mungkin? Ada nggak? Ya kalau poin-poin ART yang kemarin, gue jujur kalau setelah gue keluar dari kepengurusan itu, gue memang tidak update lagi terkait ART terbaru gitu. Tapi memang ada beberapa hal yang mungkin kita harus evaluasi gitu kan, pertama terkait aturan apa ya, bahkan terkait aturan muswil dan pemilu ini harusnya menjadi bahan evaluasi juga sebenarnya menurut gue gitu kan. Karena harusnya idealnya kan ya kayak visi misi itu kan pemaparan itu harusnya sebelum muswil bahkan itu. Jadi dimana masing-masing wilayah itu bisa punya pegangan untuk mereka memilih calon gitu kan. Harusnya seperti itu kan, idealnya seperti itu. Dan mungkin idealnya bahkan yang mungkin pernah gue sampaikan, idealnya semua anggota Jackmania yang berKTA harusnya bisa memilih kan. Jadi pemilihan itu bukan keterwakilan harusnya, karena hak semua anggota itu kan. Tapi ya itu mungkin nggak tahu ya, semoga bisa diperjuangkan di Mubes yang akan datang ini untuk dipergunakan di muswil yang akan datang. Dan juga banyak beberapa peraturan yang mungkin masih pro kontra lah. Itu kan mungkin kayak masalah yang lagi rame kan, mungkin masalah usia, atau mungkin masalah masa jabatan, atau masalah yang biasa paling krusial tuh masalah biro dan wilayah gitu kan. Nah, tapi kalau itu kan dinamikanya kita lempar lagi di forum gitu. Siap. Jika nanti semisal Abang tidak terpilih sebagai ketua Jackmania, apakah Abang tetap ingin terlibat di kepengurusan Bang, membantu calon terpilih gitu Bang? Ya kalau membantu pasti gue membantu, dalam arti sebagai seorang Jackmania ya gue pasti akan membantu apapun
dan gimana pun keadaan organisasi. Mm. Tapi apakah gue membantunya dari dalam atau dari luar, ya kita lihat nanti. Gitu kan, balik lagi kalau misalnya diajak ya kita, kalau memang kita cocok atau kita siap ya kita bantu. Tapi kalau pun kita nggak bantu di dalam pun, di luar pun pasti kita bantu organisasi. Siap. Ini mungkin menjadi 2 pertanyaan terakhir, Bang. Abang mencalonkan diri sebagai ketua umum Jackmania. Mungkin bisa Abang sampaikan ke publik kenapa voters harus memilih Abang gitu? Kenapa voters harus memilih gue? Ya pertama mungkin ya gue sudah mengalami banyak perjalanan dengan organisasi gitu. Gue sudah banyak merasakan suka duka di organisasi ini gitu kan. Sedikit banyak gue tahu perjalanan, perkembangan dan dinamikanya organisasi gitu. Dan bagi sebagian orang gue ini masih membawa nilai-nilai supporter gitu. Bagaimanapun supporter itu harus seimbang antara otak dan otot gitu. Maksudnya kita keras ya, tapi kerasnya bukan berarti kita jadi urakan ya, gitu kan. Tapi juga harus diimbangkan dengan otak, gitu kan, dengan kualitas pemikiran. Gitu. Dan menurut gue komposisi itu gue masih memiliki gitu kan gitu. Jadi kalau teman-teman mau mencari sosok pemimpin yang bisa mengembalikan marwah organisasi, ya gue rasa gue salah satu kandidat yang sesuai dengan kriteria itu aja. Siap. Terakhir Bang, apa yang ingin Abang sampaikan untuk Jackmania Bang dalam pesta demokrasi ini? Ya buat teman-teman Jackmania, kita akan menjalankan pesta demokrasi dan 2 tahun lagi kita akan, tidak terasa kita akan berusia 30 tahun gitu kan. Harapan gua kan kita tidak cuma bisa merayakan usia ke 30 tahun, tapi harapannya kita juga ke depan kita bisa merayakan usia 50 tahun, bahkan kalau bisa kita bisa merayakan, mungkin bukan kita, mungkin penerus-penerus kita bisa merayakan usia Jackmania ke 100 tahun gitu kan. Nah, cuman untuk bisa merayakan itu kan balik lagi, kita butuh soliditas, kita butuh persatuan di antara kita semua gitu, bahwa kita ini menjadi Jackmania karena kita punya kesamaan yang sama gitu, bahwa kita sama-sama mencintai klub kebanggaan kita, yaitu Persija Jakarta gitu kan. Mau apapun latar belakang kita, mau apapun siapa kita, tapi kita ada di organisasi ini karena kita punya kecintaan yang sama gitu. Berbeda itu dinamika organisasi gitu. Tapi jangan jadikan perbedaan itu menjadi sumbu konflik di antara kita yang akhirnya menimbulkan perpecahan di antara kita. Harapannya teman-teman Jackmania selalu solid, selalu kompak. Hari ini kita menghadapi pesta demokrasi, ada perbedaan, itu wajar, itu dinamika, tapi jangan sampai perbedaan itu menjadi perpecahan buat kita gitu. Pilihlah calon-calon yang memang teman-teman mengenal masing-masing pribadinya, teman-teman mengenal apa yang mereka mau perjuangkan buat kawan-kawan, karena teman-teman akan memilih orang yang akan menjadi nahkoda teman-teman untuk 3 tahun ke depan gitu. Jadi pilihan itu berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan paksaan atau arahan. Harapannya seperti itu gitu. Jadi kita sudah 30 tahun organisasi, harus juga kita sebagai Jackmania juga semakin dewasa dalam berorganisasi gitu. Paling itu ya dari gue ya. Harapannya itu, pokoknya siapapun yang menang kita dukung, kita support, karena gue yakin semua calon yang maju hari ini semua punya niat tulus buat kemajuan organisasi Jackmania. Itu sih. Siap. Oke, thank you Bang Giva. Mudah-mudahan segala prosesnya lancar, Amin. diberikan kesehatan dan diberikan hasil terbaik. Siap. Oke, sekian pemirsa Jawa Pos. Tayangan ini akan hadir di YouTube Jawa Pos. Simak terus Jawa Pos.